Ketika Kristi ini berusaha bangun dari tidurnya yang tengkurap itu, tiba-tiba kepalanya ini seperti ada yang menekan gitu. Nah disitulah Kristi ini benar-benar dia ini nggak bisa untuk bangun itu. Nah disitulah Kristi ini mulai nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia di situ baca ayat-ayat suci Al-Quran, dia baca ayat kursi ini sehafalnya. Ketika Kristi ini membaca itu, kondisinya Kristi ini kan memejamkan mata. Kristi ini mulai menyadari seperti ada wajah ini yang nempel di telinganya dari si Kristi. Setelahnya terdengar ada suara yang benar-benar nyaring. Suara itu adalah suara tertawa dari sosok nenek tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah horor yang berkaitan dengan salah satu rumah kos yang ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, buat rencang semua yang nonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Kristi. Jadi Kristi ini mengalami kejadian ini di tahun 2021 ketika dia ini ngekos di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, Kristi ini adalah seorang ibu dari 2 anak, dan pada saat Kristi mengalami kejadian di kosannya itu di Bantul, Jogja, kedua anaknya ini masih kecil, masih balita. Nah, kondisinya Kristi ini sudah berpisah dari mantan suaminya. Jadi mereka berdua ini berpisah ketika anak yang kecil itu belum genap berusia 1 tahun. Jadi dalam kondisi itu Kristi ini kan harus mencari nafkah sendiri pada akhirnya untuk melanjutkan hidupnya dan juga membiayai kedua anaknya. Karena memang kedua anaknya ini setelah Kristi berpisah dengan mantan suaminya itu kan ikut dengan si Kristi. Nah, pengakuan dari Kristi sebenarnya rencang semua, sebelum berpisah pun Kristi ini yang justru mencari nafkah gitu loh. Jadi selama Kristi dan mantan suaminya itu membina rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun, justru Kristi ini yang cari nafkah. Jadi pengakuan dari Kristi, dulu itu mantan suaminya nggak mau kerja gitu. Sampai pada akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk berpisah secara baik-baik gitu. Alasan dari Kristi ini ya untuk menjaga kesehatan mentalnya, dan juga dia ini nggak mau kalau anaknya ini nanti tumbuh kembangnya ini agak terhambat gitu. Jadi untuk tumbuh kembang dari kedua anaknya. Nah, setelah berpisah itu, dikarenakan Kristi ini berasal dari satu kota di mana kota ini dijuluki kota bercahaya. Jadi tidak disebutkan ini kota apa, akan tetapi hanya kota bercahaya gitu aja sebutannya. Di mana Kristi ini tinggal gitu, berasal. Di sana dia ini cari kerja, tapi tidak ada yang cocok gitu kerjaannya. Nah, untuk penghidupan dia selanjutnya, untuk menghidupi kedua anaknya, akhirnya Kristi pun memutuskan untuk merantau ke kota lain. Jadi di sela-sela dia ini berencana untuk merantau ke kota lain, di mana kota ini adalah Jogja, Kristi ini sudah mencari-cari kerja dulu melalui internet, melalui Google gitu. Nah, akhirnya Kristi ini diterima gitu di salah satu perusahaan yang ada di Yogyakarta.
Nah, ketika Kristi ini ke Jogja untuk merantau, untuk cari uang, untuk cari nafkah, kedua anaknya itu yang masih kecil dititipkan dengan orang tuanya dari si Kristi itu, yang ada di satu kota itu tadi, yang sebutannya kota bercahaya. Nah, ini kota mana Mbak Kristi? Oke, jadi setelah dapat pekerjaan itu di Jogja, Kristi ini langsung menghubungi perusahaannya itu, tempat dia akan bekerja. Kristi memohon untuk Kristi ini bersiap-siap terlebih dahulu gitu. Karena jaraknya dari kota bercahaya itu sampai di Jogja ini kurang lebih kisaran estimasi waktunya ini jaraknya 5 jam gitu. Jadi Kristi ini sebelumnya dia minta waktu, memohon waktu untuk bersiap-siap. Dia ini kan mau cari dulu tempat untuk tinggal di sana, dalam artian kos-kosan gitu di Jogja. Jadi selama beberapa hari Kristi ini bersiap-siap. Dia ini mempersiapkan segala sesuatunya ya, seperti pakaian dan lain sebagainya lah. Nah, di sela-sela itu dia juga cari info-info mengenai tempat kos gitu yang ada di Jogja. Dia cari info melalui Facebook, dia cari info melalui internet. Nah, sebenarnya ada beberapa pilihan waktu itu mengenai tempat kos. Akan tetapi Kristi ini mengakui kalau dia ini tertarik dengan iklan dari kos murah yang ada di daerah Bantul gitu, Jogja. Nah, di tahun 2021 itu pengakuan dari si Kristi, itu kos sangat murah. Jadi kos itu sudah ada kamar mandi dalamnya, ada dapur, ada wastafel. Jadi benar-benar murah karena harganya ini cuma 500.000. Jadi di situ kondisinya dia kan jadi tertarik si Kristi. Nah, disitulah akhirnya Kristi ini lanjut chat WA gitu. Dia chat melalui WA dengan si pemilik kos. Setelah dia ini bertanya-tanya itu di WA, Kristi ini dimintai DP oleh sang pemilik kos gitu. DP-nya itu separuh, setengah. Ya dikarenakan selain Kristi ini juga ada yang lain yang menanyakan kos tersebut. Nah, karena dia ini si Kristi nggak mau kehilangan peluang gitu kan, akhirnya dia pun transfer DP yang separuh itu, setengah, ke pemilik kos itu. Nah, dari kotanya itu Kristi turun di satu terminal di Jogja, namanya Terminal Giwangan. Di situ Kristi ini langsung pesan ojek via aplikasi online itu. Setelahnya Kristi ini menuju ke alamat kos, di mana alamat ini, kos ini akan Kristi tempati selanjutnya. Nah, sesampainya di kos tersebut, kita sebut saja dengan kos Bantul gitulah untuk mempermudah, Kristi ini langsung melihat kondisi dari kamar yang akan dia ini tempati. Dan ya pengakuan dari Kristi, harga 500.000 itu menurutnya sangat-sangat murah. Karena setelah dilihat itu kondisinya, kamarnya ini benar-benar luas, rencang semua. Di situ ada kamar mandi dalamnya, ada wastafel, ada dapur, dan ada bonus juga kasur. Jadi benar-benar murah. Nah, letak dari kamar yang akan ditempati Kristi ini ada di samping satu gerbang. Dia ini ada di lantai bawah gitu. Dan di atas ada 2 kamar yang lain. Jadi di lantai atas, lantainya itu 2. Di atas ada 2 kamar yang lain. Nah, menurut informasi dari ibu kosnya, kamar kos di atas itu dihuni oleh satu keluarga kecil, dan satu lagi ada seorang pemuda yang punya usaha martabak gitu. Dia ini asalnya dari Tegal. Jadi setelah puas itu melihat kondisi dari kamar yang akan dia ini tempati, akhirnya di situ Kristi ini membayar gitu, sisa kurangan dari pembayaran kamar kosnya. Jadi kemarin-kemarin itu kan masih DP aja separuh, setengah. Setelahnya dilunasi sekalian oleh si Kristi. Nah, setelah ibu kos ini pergi, Kristi ini langsung masuk gitu. Karena dia ini pengen istirahat, pengen merebahkan diri. Setelah ya tadi yang saya singgung di depan, kurang lebih 5 jam perjalanan lah dari tempat asalnya ini, dia ini capek. Dia akan mulai kerja aja besok aja. Di situ dia telepon perusahaannya lagi dan diizinkan. Nah, singkat cerita, di awal minggu pertama, di minggu pertama Kristi ini menempati kos itu, dia ini sudah mulai bekerja. Ini belum ada keanehan apapun, rencang semua. Jadi sama sekali ini masih berjalan dengan normal, dengan ya wajar-wajar aja. Sampai di minggu ketiga Kristi di sana, Kristi ini mengalami sakit. Dia ini mengalami demam. Jadi seperti yang kita tahu, rencang semua, di tahun 2021 itu kan masih gencar-gencarnya COVID-19 gitu, COVID-19 itu. Jadi Kristi ini di situ berpikir logis. Apa dia ini terkena COVID ya? Karena kan gejalanya ini demam awalnya gitu. Akhirnya di situ Kristi ini meminta izin ke kantornya ini untuk bekerja dari kos gitu loh, WFH, work from home.
Dan alhamdulillahnya kantor ini mengizinkan. Jadi Kristi ini akhirnya bekerja di kosan, melalui kosan WFH itu, dan dia ini mengalami sakit selama ya bisa dikatakan berminggu-minggu. Badannya ini benar-benar panas gitu. Jadi kalau siang itu dingin, kalau malam dia ngerasain demam. Itu terus-menerus seperti itu selama beberapa minggu. Dan selama Kristi ini sakit, setiap malam pengakuan dari Kristi ini mendengar ada suara seperti orang yang memukul lantai atau tembok, dan asal suara itu dari kamar atas itu. Tak, tak, tak. Itu berkali-kali. Dan seringkali pula selain dari suara seperti itu, Kristi ini seringkali mendengar ada suara orang ini yang jalan menaiki tangga gitu untuk ke lantai atas. Tak, 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 tak. Tapi ketika ditengok, ini nggak ada siapapun. Nah, seringkali memang jadi suara seperti orang yang memukul lantai atau tembok itu, tak, tak, tak. Bersuara langkah kaki. Ketika dilihat itu, di tangga itu nggak ada siapapun. Jadi benar-benar sepi. Nah, oh ya rencang semua, di sini saya agak kelupaan, mohon maaf. Jadi Kristi ini juga di sini menceritakan, ketika di Jogja dia ini punya satu kenalan, dia punya teman, namanya ini Zen. Jadi Kristi dan Zen ini menjadi akrab ketika di Jogja itu karena pengakuan dari Kristi. Zen ini sering main di kosannya gitu. Jadi Zen ini seringkali mengantarkan makanan buat si Kristi ataupun obat ketika Kristi ini sakit itu. Dimana dia ini berpikir Kristi ini apa kena COVID gitu kan. Jadi Zen ini ya ambil resiko, berani ambil resiko gitu. Dia ini seperti tidak takut. Tiap hari kondisinya dia nganterin makanan ataupun obat. Nah, waktu itu si Zen ini sempat ngomong sama si Kristi ini, ketoke kowe iki gak COVID, paling enek demit iki sing seneng mbek kowe, makane kowe iki loro terus, mosok bendino ngombe obat gak mari-mari. Nah, ketika mendengar apa yang Zen itu katakan pada suatu hari itu, Kristi ini sempat berpikir, apa iya ya? Soalnya Kristi pun setiap malam itu kan dengar juga suara-suara yang misterius gitu, suara-suara aneh. Tapi karena pikiran si Kristi ini masih positif, mungkin suara itu dari penghuni yang ada di atas, mungkin itu mas-masnya pemuda itu yang lagi bikin adonan martabak di tengah malam gitu. Jadi Kristi ini masih berusaha berpikir logis, berpikir positif. Sebenarnya pada saat itu dia ini pengen gitu loh, tanya dengan pemuda itu, mas-masnya yang punya usaha martabak. Akan tetapi dia ini urungkan karena kondisinya dia ini nggak terlalu mengenal dengan akrab. Jadi dia ini kan canggung gitu. Sampai pada akhirnya ya wis lah, nggak tak pikirin gitu. Kristi ini nggak terlalu memikirkan hal itu, suara-suara itu ataupun penjelasan dari Zen tadi yang seperti ada demit gitu yang suka dengan si Kristi. Nah, singkat cerita, setelah berminggu-minggu Kristi ini sakit, alhamdulillah akhirnya berangsur-angsur si Kristi ini pun membaik, Kristi ini sembuh. Dia ini bisa berangkat kerja lagi untuk WFO, work from office gitulah, tidak dari kos lagi, dari kantornya. Dia mulai berangkat kerja lagi. Nah, berjalannya hari ke hari, hubungan antara Kristi dan Zen ini pun semakin dekat. Sampai pada akhirnya mereka berdua memutuskan kalau hubungan mereka ini dibawa ke ranah yang lebih serius gitu. Dalam artian mereka ini mulai pacaran. Dan informasi dari Kristi, alhamdulillah sampai di tahun sekarang, sampai cerita ini dibagikan, mereka ini masih menjalin hubungan dengan sangat baik. Dalam artian mereka ini berpacaran dan akan menuju ke arah yang lebih serius. Jadi sudah hampir 3 tahunan lebih, alhamdulillah, dan semoga disegerakan Mbak Kristi dengan Mas Zen ini. Kembali ke cerita, jadi nggak berasa sampai pada akhirnya Kristi ini sudah 3 bulan gitu loh menempati kos itu. Nah, dalam waktu 3 bulan itu, jangka 3 bulan, Kristi ini masih sering mendengar suara-suara seperti langkah orang itu naik ke atas ketika dilihat nggak ada apa-apa gitu. Atau ya seperti tadi, orang yang mukul tembok atau lantai itu setiap tengah malam. Nah, 3 bulan itu, Kristi ini berusaha kuat. Dia ini berusaha mengabaikan suara-suara itu. Hingga pada suatu hari, Kristi ini memutuskan untuk pindah ke kosan yang lain gitu. Bukan karena Kristi ini sangat ketakutan, bukan. Ya kondisinya Kristi ini mengakui dia agak takut, tapi bukan karena itu dia pindah. Alasannya karena
untuk lebih dekat aja. Dia ini ke kantor gitu, nggak perlu dijemput oleh Zen gitu, dia bisa jalan kaki gitu loh sampai ke kantornya. Nah akhirnya Kristi pun memutuskan untuk pindah kos gitu kan. Dia ini akhirnya pamit dengan ibu kos. Waktu itu dia cuma pamit dengan ibu kos karena dia ini cuma dekatnya dengan ibu kos gitu loh. Dia ini nggak dekat dengan penghuni kos lain, jadi dia cuma pamit dengan ibu kos. Nah akhirnya di situ Kristi ini pindah kos gitu kan. Jadi ketika pindah kos itu tidak ada masalah apapun rencang semua. Jadi hari-hari ini berjalan seperti ya pada umumnya, biasa aja, lancar. Sampai pada akhirnya 1 tahun ini berlalu. Nah, perusahaan di mana Kristi ini bekerja ini mengalami masalah dan memberhentikan semua karyawan yang bekerja di sana. Nah, akhirnya di situ kan Kristi ini jadi nganggur. Dia ini jadi pengangguran di Yogyakarta dengan dia ini tinggal di kos yang 1 tahun dia tempati, yang dia ini pindah itu harganya ini kan 800.000 per bulan, itu 800.000. Lah kondisinya dia ini nganggur, dia ini bingung gitu kan. Di situ dia ini nggak tinggal diam, dia ini langsung melamar pekerjaan yang lain gitu di beberapa tempat. Jadi di saat akan perpanjang kos yang 800.000 itu yang sudah dia tinggali, itu kos baru 1 tahun, dia ini kan jadi bimbang. Aduh, ini belum dapat kerjaan gitu, dia harus bayar 800.000. Dia ini bimbang, bingung harus gimana. Akhirnya di situ si Kristi ini berunding gitu, berdiskusi dengan Zen. Apa dia ini mau pindah ke kos lama aja ya? Kan lumayan bisa hemat 300.000 gitu, kata si Kristi. Dan di situ Zen ini setuju gitu. Ya sudah, pindah aja. Nah, akhirnya si Kristi ini menghubungi lagi ibu kos yang dulu, kosan Bantul itu, untuk menanyakan, dia menghubungi itu, apa masih ada kamar yang kosong gitu kan. Nah dan di situ ibu kos ini pun menjawab, ya ada mbak, tapi bukan kamar yang dulu pernah dipakai sama Mbak Kristi. Jadi di depan kamarnya itu dulu ada kamar yang ya agak kecil gitulah mbak, tapi di dalamnya ini ada kamar mandi juga, ada wastafel, ada kasur, tapi ruangannya ini lebih sempit gitu, nggak seluas yang dulu, dan harganya ini cuma 400.000. Nah, mendengar penjelasan dari ibu kos itu kan tanpa pikir panjang, si Kristi ini langsung bilang, oke bu, itu tak ambil aja, nggak apa-apa, tak ambil, itu harga segitu. Jadi Kristi ini kan berpikir, ya lumayan lah hemat 400.000 dari bulan sebelumnya gitu kan, yang harus bayar 800.000 tadi. Akhirnya Kristi pun pindah kembali ke kos Bantul itu. Nah di situ kondisinya Kristi ini masih nganggur, jadi sambil nyebar lamaran. Nah biaya makan dan biaya kos Kristi ini waktu itu mengakui dia ini dibantu oleh si Zen. Jadi di kamar itu ketika Kristi menempati kamar yang baru di kos Bantul itu, di depan kamarnya yang dulu pernah dia tinggal di sana, awalnya dia ini masih baik-baik aja, tidak pernah ada kejadian-kejadian yang aneh. Jadi suara-suara di tengah malam itu tidak terdengar lagi seperti dulu ketika pertama kali dia menempati rumah kos itu. Nah, tapi pengakuan dari Kristi, di kamar yang baru ini dia agak kesulitan gitu, dalam artian kamarnya ini sempit gitu, nggak seluas yang dulu. Jadi dalam setahun ini, singkat ceritanya, Kristi dan Zen ini kan sudah membeli beberapa perabotan seperti ya kulkas, kompor, dan lain sebagainya, sampai beberapa barang yang mereka beli itu tidak muat di dalam dari kamarnya Kristi yang baru. Akhirnya barang-barang itu pun ditaruh di depan kos gitu, karena yang di dalam ini kerasa sempit, tidak nyaman kan rasanya kalau memang di dalam ini sempit terus ditetel gitu, dikasih barang-barang yang banyak gitu, gede-gede kan jadi sumpek. Akhirnya semua barang itu ditaruh di depan. Nah sampai setelah si Kristi ini menempati selama 2 minggu, Kristi ini ditawari lagi oleh ibu kosnya itu, Mbak Kristi, ini bekas kamarnya sampean itu ada yang nempatin itu, tapi mau pindah gitu loh mbak. Jadi udah setahun itu ditempati dan mereka ini mau pindah satu keluarga. Kalau Mbak Kristi ini mau pindah lagi ke kamar itu, ya nggak apa-apa mbak, tapi tambah ya mbak 100.000, daripada ini loh mbak sempit gitu, barang-barang juga nggak masuk semua. Kayaknya rezekinya sampean juga mbak, kamar ini kosong lagi gitu loh ketika sampean ini udah ada di sini lagi. Nah akhirnya di situ Kristi pun menjawab gitu kan, ya saya mau bu, ya sudah, tapi sebentar ya bu, tak rundingin dulu sama si Mas Zen gitu. Aku tak rundingan dulu, aku tak diskusi dulu, ini gimana, besok baru tak kabarin.
Dan sedikit untuk informasi rencang semua, jadi ibu kos pun sudah kenal sama Zen kondisinya, karena memang si Zen ini kan dulu sering main ke kosannya dari si Kristi. Nah, setelahnya Kristi ini pun mulai berunding dengan Zen gitu, kalau tambah 100 gimana pindah kamar yang dulu. Nah, setelahnya Zen ini pun setuju, tidak ada masalah. Di keesokan harinya Kristi pun pindah kamar gitu, dibantu dengan si Zen, karena dia kan tidak kuat kalau angkat-angkat apa-apa sendiri. Ada kulkas juga, ada kompor, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, dalam beberapa hari ketika Kristi menempati kamar kos itu, kamar kos yang dulu sempat dia tempati dan dia tempati lagi, alhamdulillah Kristi ini dapat panggilan wawancara kerja gitu di satu perusahaan. Jadi dia ini diterima, pada akhirnya ini diterima menjadi customer service gitu. Dan dia ini kerjanya di kosan, di rumah, WFH. Itu alhamdulillah. Jadi kerjanya ini cuma balesin dari customer gitu, yang mau beli lalu cek ongkir dan lain sebagainya. Nah, di satu perusahaan itu Kristi ini diterima dan kerjanya ini cuma di kos gitu. Nah, akhirnya Kristi ini kan mulai training di perusahaan itu. Di hari pertama dia ini masih berangkat ke kantor, tidak langsung kerja di kos gitu loh. Dia harus ke kantor dulu untuk training, karena ya harus sambil HP dan lain-lain gitulah untuk dia bekerja, fasilitas dari kantor itu. Nah, lepas dari 3 hari training rencang semua, Kristi ini kan sudah mulai lancar dan dia pun diizinkan bisa mulai bekerja dari rumah, dari kosannya itu WFH. Dari situ Kristi ini sudah bekerja gitu, akhirnya di kos-kosan. Berjalannya hari, Kristi ini mulai sakit-sakitan lagi ketika menempati kamar kos itu yang dulu kos Bantul itu. Jadi Kristi ini demam, dia ini flu, dia batuk. Nah, untungnya kerjanya si Kristi ini bisa sambil rebahan gitu loh. Jadi dia ini tidak terlalu kesulitan. Nah, pada suatu sore ketika Kristi ini sedang bekerja sambil rebahan, Kristi ini kan batuk-batuk sampai dia ini mual-mual, kemudian dia ini mau muntah gitu. Badannya ini benar-benar demam. Dia ini lari akhirnya ke kamar mandi. Dia ini ingin memuntahkan gitu kan, karena benar-benar perutnya ini kerasa mual gitu. Karena setelah dimuntahkan ini kok yang keluar cuma angin gitu. Akhirnya dia berusaha memuntahkan lagi. Dia sampai ini mohon maaf apa kayak nyogrok-nyogrok gitu dalamnya, terus dia pijeti sendiri sampai pada akhirnya dia pun muntah. Dan yang dikeluarkan oleh Kristi ini adalah darah. Nah, di tengah kondisi dia ini yang masih shock, dia sempat batin, jangan-jangan aku punya penyakit dalam apa ya? Dia ini mual lagi, muntah lagi di situ Kristi. Nah, ketika muntah yang kedua kali, yang dikeluarkan ini tidak cuma darah, tapi juga ada cacing gitu loh. Jadi cacing ini nampak hidup. Nah, di situ Kristi ini benar-benar ketakutan, dia ini shock. Dia sekali lagi berpikir, ini jangan-jangan aku sakit dalam apa ya? Punya penyakit dalam. Kok aku muntah ini muntah darah dan cacing. Cacingnya ini cacing hidup rencang semua. Nah, selesai si Kristi ini memuntahkan itu, Kristi ini kan langsung ambil HP itu. Dia langsung menghubungi Zen. Dia ini ketakutan waktu itu. Dia ini shock. Di situ Kristi ini langsung bilang, aku ini kok muntahnya muntah darah yo, mbek muntah cacing ini gak urip ngono lho. Waktu itu Zen ini juga kaget. Jadi Zen ini sempat bilang sama si Kristi, ini jangan-jangan ono sing gak seneng mbek kowe. Nah, Kristi ini kan karena dia ini tipikal orang yang berpikir logis, Kristi ini cuma menjawab, lho apa hubungane muntah gete mbek muntah cacing iki mbek wong sing gak seneng ini. Ini malah gak nyambung kata si Kristi itu kan. Loh, lah gete mbek cacing itu kan iso wae ono sing arep nyantet kowe iki lho. Gimana cacing iki gak urip. Jadi si Zen ini seperti mulai menaruh curiga dengan kondisi dari si Kristi. Akhirnya Zen ini pun bilang, ya wes nanti pulang kerja aku tak mampir ke situ, tak gawa obat sekalian. Kamu mau makan apa? Sekalian tak bawain. Terserahlah mau makan apa aja. Aku nurut aja sama kamu, dibawain apa aja. Nah, benar aja ketika sore hari Zen ini pulang kerja, dia langsung mampir ke kosannya dari si Kristi. Dia bawa obat, dia bawa makanan. Nah, di tengah-tengah mereka berdua ini sedang makan, di situ Kristi ini menceritakan kronologi kenapa Kristi ini bisa muntah darah, dia juga muntah cacingnya masih hidup. Jadi di situ Kristi ini ceritakan semuanya sama pacarnya itu si Zen. Nah, kondisinya mereka berdua ini benar-benar kebingungan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh si Kristi itu. Sampai pada akhirnya
Zen ini pun bilang sama Kristi, ya wes yang penting kamu sholat, yang penting kamu berdoa aja, mohon perlindungan sama Gusti Pangeran, sama Gusti Allah. Nah setelah kejadian itu rencang semuanya ini berjalan baik-baik saja. Jadi selang beberapa hari, tepatnya ini di hari Rabu. Nah kalau di hari Rabu, informasi dari Kristi, Zen ini masuk kerjanya ini pasti malam gitu loh. Karena Zen ini dapat shift malam dari perusahaannya, dari kantornya. Dan biasanya kalau dia ini masuk kerja malam, pulangnya itu kan pagi hari. Dia ini hampir bisa dipastikan mampir ke kosannya Kristi terlebih dahulu untuk ya sekedar beristirahat di sana, untuk sekedar tidur gitu. Jadi informasi dari Kristi ini, rumah si Zen ini sama kantornya ini jaraknya lumayan jauh gitu, hampir 1 jaman lah. Maka dari itu setelah shift malam itu kan pasti hampir bisa dipastikan dia ini mampir pagi harinya ini di kosannya si Kristi untuk sekedar beristirahat lah. Nanti pulangnya ini habis maghrib atau habis isya, baru si Zen ini pulang ke rumahnya. Nah di hari Kamis pagi itu si Zen ini mampir ke kosannya Kristi ya untuk beristirahat itu. Jadi kondisinya Kristi ini masih sakit, di situ dia masih sakit. Nah ketika Zen ini mau tidur, dia ini mau beristirahat, dia ini sempat berpesan sama si Kristi, nanti aku pulang ini habis asar ya, aku ini dibangunin tak tidur dulu, karena nanti habis maghrib ini langsung ada acara aku, jadi tidak bisa sampai maghrib seperti biasanya. Nah di situ Kristi pun mengiyakan sambil dia ini memegang HP, karena kondisinya dia ini juga masih bekerja walaupun dia ini sakit, karena kan memang kerjanya dari kosannya aja, WFH. Nah masuk waktu ke asar itu si Kristi ini bangunin si Zen. Jadi setelah dibangunin ini si Zen ini pun pulang. Jadi Kristi ini mengantar si Zen ini sampai ke pintu. Setelahnya dia tidak lupa menutup pintu itu kan, dia kunci. Nah Kristi ini kondisinya badannya ini benar-benar tidak enak. Waktu itu asar-asar itu dia ingin tidur. Nah selepas si Zen pulang itu kan Kristi ini tidur. Nah ketika jam 5 sore hari Kristi ini terbangun. Jadi Kristi ini posisinya tengkurap. Jadi kalau kebiasaan Kristi tidur ini dia tidur tengkurap gitu. Wajahnya ini menghadap ke tembok, tengkurap gini, wajahnya ke tembok, tangannya ini selalu seperti ini. Jadi untuk tambahan bantal gitu. Nah Kristi ini terbangun, tapi dia ini belum menggerakkan tubuhnya gitu, masih seperti ini. Dia cuma membuka matanya aja. Nah waktu dia ini membuka matanya, dia ini melihat seperti ada bayangan tangan yang membentuk seperti hewan gitu loh. Jadi seperti kalau lampu mati itu kita bermain seperti nanti ada bayangan hewan-hewan itu. Lah Kristi ini melihat hal seperti itu. Dia ini kan agak kaget, loh itu apa? Akhirnya dia ingin mendokumentasikan, ingin merekam kejadian itu. Nggak ada orang kok ada bayangan. Dia meraba-raba ke sisi dari kasurnya itu untuk ambil handphone untuk merekam itu. Nah setelah handphone ini diambil, posisinya ini masih tengkurap si Kristi ini. Dia mau ngerekam, bayangan itu udah nggak ada, udah hilang. Nah kemudian karena bayangan itu sudah hilang, walaupun itu satu kejanggalan bagi si Kristi, dia berusaha tidak mikirin itu lagi. Akhirnya dia ini kan cuma pengen bangun aja gitulah, karena udah sore dia bangun. Nah ketika Kristi ini berusaha bangun dari tidurnya yang tengkurap itu, tiba-tiba kepalanya ini seperti ada yang menekan gitu. Nah disitulah Kristi ini benar-benar dia ini nggak bisa untuk bangun itu. Nah disitulah Kristi ini mulai nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia di situ baca ayat-ayat suci Al-Quran, dia baca ayat kursi ini sehafalnya. Nah ketika Kristi ini membaca itu, kondisinya Kristi ini kan memejamkan mata karena dia ini benar-benar ketakutan itu. Nah, kondisi itu Kristi ini mulai menyadari seperti ada wajah ini yang nempel di telinganya dari si Kristi. Nah wajah ini kemudian seperti menghembuskan nafas. Setelahnya terdengar ada suara yang benar-benar nyaring. Suara itu adalah suara tertawa dari sosok nenek tua. Jadi benar-benar jelas di telinganya dari si Kristi. Dan nafasnya ini wajahnya kerasa nempel gitu. Disitulah Kristi ini terus membaca ayat kursi ini sehafalnya. Dan akhirnya alhamdulillah sosok yang nenek tua itu, suara nenek tua itu menghilang dengan sendirinya. Nah Kristi ini mengakui ketika menulis cerita ini pun dia masih sambil merinding ketika ingat kejadian itu rencang semua. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu yang selalu Kristi ini ucapkan.
setelah sosok itu hilang, dia ini masih terus beristighfar, dia ini masih terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, di situ Kristi ini langsung ambil HP-nya itu, dia langsung buka HP-nya. Nah, di situ dia ini chat si Zen, dia menceritakan apa yang barusan dia ini alami gitu kan. Nah, waktu itu Zen ini membalas sih, alah paling kamu ini tidur menjelang maghrib, ya jadinya kayak gitulah. Kamu mau tidur juga nggak berdoa dulu, nggak bagus lah tidur ini mau maghrib. Nah, jadi cuma seperti itu jawabannya si Zen gitu. Kalau tidur mau maghrib ini kan nggak bagus kondisinya, apalagi kemungkinan kamu tidur ini nggak berdoa dulu. Nah, akhirnya Kristi pun menanggapi dengan pikiran yang sama. Oh ya mungkin aja, bisa jadi. Dia berusaha berpikir positif. Jadi kalau orang Jawa bilang ini seperti direp-repi, rep-repen gitu loh, kemungkinan itu. Nah, apapun itu, Kristi ini berusaha berpikir positif lah. Nah, walaupun Kristi mengakui masih ada rasa takut dalam dirinya setelah kejadian itu. Jadi ketika Kristi ini ingin tidur semenjak kejadian itu, dia ini tidak pernah lagi matiin lampu kamarnya. Jadi lampu kamar ini selalu nyala. Di pagi hari, siang hari, malam hari selalu dia nyalakan. Walaupun pengakuan dari Kristi, sebenarnya dia agak sulit gitu loh untuk tidur dengan kondisi terang. Jadi kebiasaan Kristi dari kecil, Kristi kalau tidur ini pasti lampunya ini dipadamkan. Tapi semenjak kejadian itu, dia ini jadi tidak berani gitu loh. Nah, berhari-hari dia ini tidak bisa tidur. Kondisi badannya ini makin drop karena dia masih demam gitu kan. Makan juga jadi tidak doyan. Sampai pada akhirnya berimbas dengan pekerjaannya. Jadi pekerjaan dari Kristi ini tidak maksimal pada akhirnya. Nah, sampai di hari Kamis lagi, Kristi ini merasa juga agak mendingan gitu. Ketika di jam 5 sore, dia pun memutuskan untuk mandi pada waktu itu. Nah, selama Kristi ini berada di kos, dia ini sendirian, dalam artian Zen sedang tidak main di kosannya, kosnya ini selalu dikunci kamarnya itu, keadaannya pasti terkunci. Nah, setelahnya Kristi ini mandi gitu. Setelah mandi dia berwudu karena sekalian Kristi ini akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sudah mau masuk ke waktu maghrib, waktu syuruk itu. Nah, ketika Kristi ini habis mandi, dia ini mengambil air wudu, tiba-tiba dia ini mendengar ada suara yang memanggil namanya Kristi. Kristi, Kristi. Kristi ini kan akhirnya setelah wudu itu keluar dari kamar mandi. Dia buka pintu kosannya dan benar aja pintu kos ini masih terkunci gitu kan. Dia buka. Dia lihat keluar, ada satu tetangga kosnya itu di luar. Nah, di situ Kristi ini kan jadi tanya, apakah dia ini tadi yang manggil si Kristi itu? Dan ternyata jawabannya ini tidak. Nah, di situ Kristi ini masih berusaha berpikir positif. Setelah dia ini berterima kasih, setelah tanya itu dengan tetangga kosnya, dia masih berpikir positif, dia masuk lagi ke dalam kamarnya. Nah, singkat cerita, hari-hari ini pun berjalan. Nah, Kristi ini kondisinya masih sakit, akan tetapi dia ini sudah agak mendingan gitu. Akan tetapi badannya ini belum terlalu seger lah, walaupun udah agak mendingan itu. Nah, Kristi ini juga masih merasakan ketakutan. Karena beberapa kali kembali Kristi ini mendengar seperti ada suara orang yang ngetok-ngetok lantai, tembok, atau orang yang berjalan ini ketika di malam hari ini menaiki tangga. Jadi ketukan itu kan berasal dari atas. Dok, dok, dok. Ini sering kali. Akhirnya Kristi ini mendengar lagi. Nah, nggak jarang pula pengakuan dari Kristi ketika dia ini mandi di sore hari. Walaupun badannya ini masih sakit, dia ini kan memaksakan untuk mandi biar seger gitu kan. Nggak jarang dia ini melihat seperti ada siluet gitu loh, bayangan dari sosok nenek-nenek di kamar mandinya. Jadi benar-benar pada akhirnya tidurnya ini kurang, nafsu makannya juga kurang gitu, sampai si Kristi ini agak kurus kondisinya. Nah, sampai di hari Kamis berikutnya. Nah, informasi dari Kristi kenapa dia ini selalu ingat di hari Kamis. Kalau di hari Kamis di malam Jumat ini dia pasti akan membacakan Yasin untuk ayahnya yang sudah pergi terlebih dahulu. Nah, kita doakan bersama-sama Al-Fatihah untuk ayahnya dari Mbak Kristi. Jadi di hari Kamis itu Kristi ini melakukan satu kelalaian. Jadi Kristi ini sudah tidur di jam 5 sore setelah dia ini mandi gitu. Karena dia ini benar-benar ngantuk, dia pun tertidur. Nah, ketika Kristi ini terbangun, karena dia ini mendengar suara adzan.
dia lihat jam dinding, ternyata udah jam 7 lebih. Dan itu adalah adzan Isya gitu kan. Jadi dia ini lalai melewatkan sholat maghrib. Karena kebetulan pada waktu itu juga hujan ini sedang turun dengan sangat lebat. Dan petir ini juga menyambar-nyambar gitu, bergemuruh. Jadi membuat kondisi Kristi ini tidur lelap, nyaman dalam selimutnya itu. Nah, ketika si Kristi ini baru bangun tidur itu, dia ini kan minum air putih gitu. Dia ke dispenser, dia minum air putih. Dan setelah minum air putih itu tiba-tiba listrik itu mati gitu. Nah, listrik mati itu berbarengan dengan suara petir yang menyambar. Buar! Jadi Kristi ini benar-benar kaget waktu itu. Dia ini langsung tiduran lagi. Setelahnya dia tiduran lagi, dia tengkurap. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, Kristi ini masih tertidur tengkurap, tangannya ke atas. Dia ini kan berusaha untuk membuka matanya walaupun dalam kondisi yang takut itu. Dan ketika Kristi ini membuka matanya, listrik ini sedang mati. Dan tiba-tiba di telapak tangannya ini Kristi ini melihat di situ ada wajah yang keriput. Jadi tidak cuma melihat, Kristi juga merasakan. Nah, wajah itu wajah sosok nenek tua. Ini menghadap ke arahnya dari si Kristi. Jadi cuma kayak gini aja. Kristi ini merasakan betul itu wajah yang keriput itu. Jadi disitulah jantung Kristi ini benar-benar berdegup dengan sangat kencang. Akhirnya di situ Kristi ini berusaha membaca sebisanya lagi. Dia baca ayat kursi, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ketika Kristi ini berusaha sedang berdoa memohon perlindungan pada Allah, yang Kristi ini dapatkan waktu itu justru ejekan. Jadi sosok nenek tua itu seperti tertawa, seperti mengejek si Kristi. Nah, akhirnya Kristi ini bisa terduduk. Dia berusaha untuk meredakan tangisnya itu, dan tidak begitu lama listrik pun kembali menyala. Alhamdulillah. Akhirnya Kristi pun langsung mengambil air wudhu. Di situ dia menunaikan sholat Isya. Nah, sampai pada puncaknya, Kristi ini janjian dengan satu temannya. Di sini kita sebut saja namanya Niken. Jadi Niken ini adalah teman kerja dari Kristi. Nah, kondisinya waktu itu Niken ini sudah resign dari kerjaan karena dia ini menikah. Nah, di waktu itu Niken ini kondisinya pengen main gitu loh ke kosannya dari si Kristi. Karena sudah cukup lama mereka ini tidak bertemu. Akan tetapi Niken dia ini lupa dengan lokasi dari kosnya si Kristi. Nah, akhirnya Kristi ini bilang ke Niken, "Yowes, ini tak Sherlock aja. Tak Sherlock, nanti kamu naik Gojek atau naik Grab aja. Nanti biar aku yang bayar ongkosnya kalau udah sampai di sini." Nah, Niken ini setuju. Akhirnya sembari Kristi ini nunggu si Niken datang, Kristi ini pun berinisiatif untuk keluar dari kosannya. Dia mau nunggu di depan gang gitu. Akhirnya dia jalan kan menuju ke depan gang itu. Nah, dari kejauhan Kristi ini melihat kalau Gojek ini memboncengkan temannya si Niken. Ketika makin dekat, ini kan Kristi ini melambaikan tangannya gitu kan, agar menyuruh si abang Gojeknya ini berhenti. Tapi ketika melewati si Kristi, Gojeknya ini lurus saja. Bahkan Niken ini seperti nggak melihat dari si Kristi itu loh. Nah, akhirnya di situ kan Kristi ini kan bengok-bengok gitu. Dia ini berteriak gitu kan, hei, mau kemana ini? Aku di sini, aku di sini. Nah, akhirnya si Niken ini belok dengan abang Gojeknya dan turun di situ. Nah, karena penasaran, Kristi ini kan jadi tanya, loh, lah mau tak bengok-bengok kok, tak dada-dadain ini kok kamu ini tidak berhenti gitu, kata si Kristi itu kan. Nah, Niken ini menjawab, loh, aku ini tidak lihat adanya kamu di sini toh Mbak Kristi. Oh, barusan yang tak lihat bukan kamu kok. Barusan di sini ada mbah-mbah malah. Mbah-mbah ini dada-dada gitu loh. Dek. Kristi ini kan langsung kaget di situ. Mbah-mbah. Mbah-mbah, sopo masmu? Gimana ciri-cirinya gimana? Iya, mbah-mbah nenek tua itu loh. Masih dada-dada, enggak tahu dada-dada sama siapa itu. Di seberang mungkin. Kristi ini kan jadi tanya, ciri-ciri neneknya seperti apa? Akhirnya di situ Niken ini menjawab, ya kayak nenek-nenek lah, kayak umumnya gitu loh. Cuma ya itu agak bongkok gitu, rambutnya ini sudah beruban semua. Nah, disitulah Kristi ini, dia ini yakin kalau yang Niken ini barusan lihat itu adalah sosok nenek tua yang seringkali mengganggu dia di kosannya. Akhirnya dia ini menceritakan apa yang selama ini dia ini alami. Nah, Niken ini pun memberi saran, ya wis kamu ini cari ustadz aja, atau kamu ini diruqyah, barangkali memang perlu diruqyah. Nah, karena keterbatasan relasi dari Kristi, dia ini harus bingung, harus cari kemana ini.
kalau mau ya ruqyah, mau cari ustadz. Nah, akhirnya dia ini sempat rundingan juga kan dengan si Zen. Barangkali Zen ini punya kenalan yang bisa bantu dia. Sampai pada akhirnya Kristi ini bertegur sapa dengan satu tetangga kosnya. Jadi kita sebut saja namanya di situ Mbak Tasya. Nah, di situ si Kristi ini bercerita tentang yang dia ini alami. Nah, dia ini bercerita semuanya ini dengan Mbak Tasya. Ternyata Mbak Tasya ini punya kenalan. Jadi ayah dari Mbak Tasya ini punya teman, dan dia ini bisa dikatakan ya orang pinter gitu. Orang pinter bisa membantu dalam kebaikan gitu. Akhirnya Kristi ini kan pengen bertemu secara langsung, tapi ternyata beliau ini sedang di luar kota. Akhirnya Kristi ini kan diberi saran untuk by telepon aja, untuk nelpon, kata Mbak Tasya. Setelah telepon itu Kristi ini disarankan sama teman dari ayahnya Mbak Tasya itu, ketika selepas sholat isya Kristi ini tidur, ini sebelum tidur, ini Kristi seperti disuruh untuk selalu bilang gitu, kamu ini mau apa? Kenapa kamu ganggu aku? Apa aku ini ada salah gitu? Kalau aku ada salah mohon maaf, tapi tolong jangan ganggu aku lagi. Lalu kemudian Kristi ini disuruh baca doa, baru tidur setelah itu. Nah di situ Kristi ini awalnya menolak, karena kok harus seperti itu? Aku ini sedangkan wong ndak seperti itu aja aku takut gitu kondisinya. Tapi sampai pada akhirnya Kristi ini pun nurut gitu dengan apa yang dianjurkan oleh teman dari ayahnya Mbak Tasya tadi. Nah, pada suatu hari, suatu malam tepatnya ketika Kristi ini mau tidur, dia ini pun mengambil air wudhu, dia sholat isya. Dan selepas sholat isya, Kristi ini pun mulai mengikuti anjuran dari teman ayahnya Mbak Tasya itu. Kristi ini mulai berucap, kamu mau apa? Kenapa kamu ganggu aku? Aku ada salah. Apabila aku ada salah, aku minta maaf. Aku mohon maaf. Nah setelah itu Kristi ini membaca doa untuk tidur dan memejamkan matanya, berusaha untuk tidur. Dan alhamdulillah rencang semua, setelah beberapa hari gangguan ini sudah semakin berkurang. Nah akan tetapi di setiap malam Kristi ini beberapa kali masih mendengar ada suara di lantai atas, seperti orang ini yang mukul tembok dan mukul lantai gitu, dak 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 dak. Nah di situ Kristi ini berusaha untuk pindah kos, karena dia ini kok masih ada gangguan-gangguan seperti ini, walaupun itu jarang gitu. Tapi dia ini kan ketakutan lagi. Nah dia ini ungkapkan pada akhirnya semua itu yang dia alami sama ibu kosnya. Jadi ibu kosnya Kristi setelah mendengar itu cuma menanggapi, alah Mbak Kristi ini cuma berhalusinasi, mungkin selama ini tidak ada apa-apa kok Mbak, baik-baik aja. Nah setelah Kristi ini mengutarakan hal tersebut, akhirnya Kristi pun mengutarakan juga niatnya ini untuk pindah kos. Nah waktu itu ibu kosnya ini menawari gitu loh sama si Kristi, justru menawari, loh Mbak Kristi kok pindah kos karena hal seperti itu? Ya sudah toh Mbak, kalau memang menurut Mbak Kristi ada hal seperti itu, ya Mbak Kristi pindah kamar aja. Itu kebetulan yang di atas, yang satu keluarga kecil itu, yang punya anak kecil itu satu, itu sudah pindah. Mbak Kristi ini pindah aja di sana. Itu kan juga ya lebih murah gitulah, harganya lebih murah. Bisa juga tahunan kalau di sana Mbak. Nanti tak kasih harga yang bagus. Nah, akhirnya di situ Kristi ini pun menanggapi ibu kosnya itu dengan, ya sudah Bu, nanti coba tak rundingin dulu dengan Mas Zen. Nah, setelah dirundingkan, singkat cerita itu Zen pun setuju, ya sudah pindah aja ke atas. Akhirnya Kristi pun pindah ke atas. Akhirnya dia bertetangga kan dengan seorang pemuda yang punya usaha martabak Tegal itu. Nah setelah Kristi ini pindah ke kamar atas, dia ini udah nggak mengalami keganjilan ataupun kejanggalan lagi rencang semua. Jadi semuanya ini normal, baik-baik aja. Jadi sosok nenek-nenek itu udah nggak pernah kelihatan lagi. Terornya ini udah nggak nyerang si Kristi lagi. Terus suara seperti dentuman orang-orang yang mukul tembok atau lantai di tengah malam ini juga udah nggak terdengar sama sekali, justru ketika dia ini pindah di kamar atas. Nah ada yang masih ganjel di pikirannya Kristi, akan tetapi pikiran yang ganjel itu, ya suara itu sebenarnya suara apa. Nah karena dia ini masih penasaran gitu kan, dia akhirnya kan bertetangga gitu dengan tukang martabak itu, pemuda yang punya usaha martabak itu. Di situ Kristi ini akhirnya tanya, Mas, aku mau tanya ya Mas, kita sebut saja di sini namanya Mas Agung. Mau tanya Mas Agung,
Mas Agung ini kalau bikin adonan ini malam hari apa di siang Mas? Di siang hari. Ya di siang hari lah Mbak. Nggak pernah aku ini bikin adonan di malam hari. Oh iya Mas, soalnya waktu aku tinggal di kamar bawah itu, aku seperti mendengar ya seperti ada orang-orang yang seperti mukulin tembok, mukulin lantai gitu Mas. Jadi beberapa kali aku sering dengar. Dan ada juga suara orang ini yang jalan menuju ke lantai atas, tapi tak lihat ini tidak ada orangnya gitu loh Mas Agung. Nah di situ Agung ini menanggapi, selama aku tinggal di kamar ini Mbak, di atas, nggak pernah dengar suara-suara orang-orang seperti gedor-gedor tembok atau lantai, itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau orang ini jalan menaiki tangga ini ke arah atas, kadang aku masih di depan ini, masih di depan kamar, tak lihat, aku dengar ini, tak lihat memang nggak ada siapa-siapa. Kalau itu aku beberapa kali juga mendengar Mbak. Nah di situ Kristi ini benar-benar bingung, ini sebenarnya suara apa kalau di tengah malam itu, dakduk itu. Sampai pada akhirnya karena sudah tidak mendapati gangguan lagi, hal-hal itu pun berangsur sudah mulai dilupakan oleh si Kristi. Jadi Kristi ini yakin kalau suara-suara itu di tengah malam itu, suara langkah kaki orang, dentuman tembok dan lantai, itu adalah suara-suara dari gangguan astral gitu, gangguan makhluk halus. Wallahu alam. Nah singkat cerita, hari-hari ini pun berjalan dengan wajar. Alhamdulillah Kristi ini sudah tidak pernah mengalami gangguan apa-apa lagi sampai pada masa sekarang dia masih tinggal di kos itu. Jadi gangguan-gangguan itu benar-benar sudah tidak pernah lagi dia ini alami. Dan alhamdulillahnya setelah mengalami kejadian-kejadian misterius seperti itu, kejadian gaib seperti itu, justru itu menambah Kristi ini semakin mendekatkan diri, itu tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga dari kisah dari Mbak Kristi ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran kalau apapun kondisinya, walaupun kita diganggu dengan teror-teror seperti dari bangsa lain, bangsa jin atau ya dari alam lain, teror gaib, di situ kita tidak boleh takut. Justru kita harus semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagar gaib terkuat bagi manusia adalah tingkat keimanan manusia itu sendiri terhadap Tuhannya. Baik, jadi di sini kami berterima kasih kepada Mbak Kristi yang sudah menyempatkan untuk membagikan cerita ini, menulis cerita ini. Dan saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.